Halo semuanya, malam ini kita bertemu dalam suasana yang sedikit berbeda. Bayangkan layar ponsel di genggaman Anda menyala lembut dalam gelap. Cahaya birunya memantul di wajah, sementara di luar sana ribuan kabel internet sibuk mengalirkan informasi pribadi seperti arus sungai yang tak terlihat. Setiap detik, di balik klik sederhana dan pesan singkat, ada kemungkinan seseorang, entah sejauh ribuan mil atau hanya beberapa kilometer dari rumah Anda, sedang mengintip. Malam ini, saya ingin membawa Anda menyelami dunia rahasia digital itu. Dunia yang memberi kita kenyamanan sekaligus bisa merebutnya seketika. Dan ya, saya tahu ini terdengar agak dramatis, tapi percayalah, Anda mungkin tidak akan bertahan hidup dalam hutan digital ini jika membiarkan ponsel berjalan seperti rumah tanpa pintu. Seseorang bisa dengan mudah masuk, mengambil apapun, dan pergi tanpa meninggalkan jejak selain notifikasi aneh di layar. Saya sudah menyaksikan ini, bahkan dalam keluarga saya sendiri. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Saya tidak memaksa. Saya hanya ingin memastikan perjalanan malam kita punya lebih banyak teman. Kalau Anda sedang menonton ini, tuliskan di komentar lokasi Anda sekarang dan jam berapa di tempat Anda. Saya selalu penasaran melihat betapa ajaibnya teknologi menghubungkan kita dari berbagai sudut dunia. Mirip seperti pesan misterius yang muncul di botol, lalu mengapung dari satu pulau ke pulau lain. Bedanya, botol ini punya notifikasi berbunyi ting. Sekarang, matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut, dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Saya masih ingat ketika pertama kali ponsel pintar masuk dalam hidup saya di akhir usia paruh baya, rasanya seperti dunia tiba-tiba memberi saya sayap elektronik. Kontak dengan cucu yang di luar negeri bisa dilakukan lewat video call, transfer uang, pesan makanan, lihat berita, semuanya di satu benda tipis, duh. Tapi saya juga melihat banyak orang, terutama teman seangkatan saya, yang hanya menggunakan ponsel itu sebagai jam digital mewah. Mereka menolak belajar mengatur keamanan sederhana, dan akhirnya jadi sasaran empuk. Pernah sekali, seorang sahabat lama datang dengan wajah kusut. Beliau bilang, bayangkan, hanya karena aku tidak mematikan fitur sederhana, uang tabunganku raib dalam satu malam. Itu membuat saya sadar bahwa di balik ikon-ikon lucu dan wallpaper bergambar bunga, ada labirin sistem yang terasa lebih rumit dari membaca catatan kaki tesis filsafat. Anda tahu, jenis catatan yang seakan ditulis hanya untuk membuat pembaca merasa kurang pintar. Seiring bertambah usia, sekarang saya 78 tahun. Dan bangga masih bisa mengetik sendiri tanpa kaca pembesar, meski harus pejamkan satu mata kadang-kadang. Saya semakin percaya bahwa kebijaksanaan di dunia digital bukan datang dari kecanggihan, melainkan dari kesederhanaan. Satu langkah kecil, seperti menutup pintu rumah, bisa mengubah seluruh cerita. Dan itu juga berlaku di ponsel kita. Kadang saya tertawa sendiri melihat betapa kita rela menghabiskan waktu berjam-jam memilih filter untuk foto agar wajah tampak 20 tahun lebih muda. Tapi malas meluangkan 30 detik untuk mematikan pengaturan default yang bisa menyelamatkan masa tua kita. Mungkin karena ancaman itu tidak terlihat, seperti radiasi matahari di pantai. Anda tidak sadar sampai kulit Anda berubah merah seperti udang panggang. Malam itu, ketika saya menceritakan semua ini kepada cucu saya, dia hanya menatap dan berkata, "Kakek, itu lucu juga. Kalian generasi lama takut pencopet di pasar, tapi lupa smartphone kalian itu dompet terbuka di trotoar digital." Bayangan itu menempel di kepala saya, seolah saya bisa melihat dompet kulit betul-betul tergeletak di trotoar, penuh uang tunai, dan setiap orang lewat bisa mengintip. Saya tahu, Anda mungkin menduga saya berlebihan, tetapi statistik berbicara lain. Ratusan ribu orang kehilangan data pribadi setiap tahun.
Sebagian besar karena kelalaian sekecil membiarkan fitur tambahkan teman otomatis menyala. Dan begini paradoks akademisnya, kita sering mengira teknologi memerlukan proteksi kompleks. Padahal 70-80% kasus bisa dicegah dengan pengaturan yang hanya butuh satu sentuhan jari. Kalau para peneliti menyebut ini fenomena usability security paradox, saya menyebutnya hanya kemalasan berjubah modern. Mari saya ceritakan sisi aneh yang mungkin Anda belum tahu. Ketika Anda mengambil foto di taman dengan anjing Anda, file foto itu menyimpan koordinat GPS yang persis menunjuk jalan kecil tempat Anda berdiri. Jadi jika Anda mengunggahnya apa adanya, kejahatan digital bisa paham bukan hanya siapa Anda, tapi juga lokasi rutin jalan sore Anda. Ironis, bukan? Anjing Anda bisa menggonggong pada tamu asing di rumah, tetapi tidak bisa mencegah lokasi Anda tersebar lewat metadata foto. Sudah banyak kisah nyata yang membuktikan ini. Seorang teman seusia saya pernah bilang, saya tidak punya apa-apa yang menarik untuk dicuri. Namun, 2 minggu kemudian, ia mendapati bahwa akun media sosialnya digunakan untuk menipu kenalan dengan permintaan pinjaman fiktif. Ternyata pencuri digital tidak selalu mengincar uang Anda langsung. Terkadang mereka mengincar reputasi, jaringan sosial, bahkan sekadar akun WhatsApp kosong yang bisa mereka jual di forum gelap. Di titik ini, Anda mungkin berpikir, oke, kedengarannya serius. Tapi, apa hubungannya dengan saya? Hubungannya sederhana. Jika Anda menonton ini melalui ponsel, berarti seluruh topik ini berdiri tepat di genggaman Anda. Tidak ada tembok tak terlihat yang melindungi. Hanya ada tombol kecil di pengaturan. Saya bisa seperti kakek cerewet, mengingatkan cucu berkali-kali untuk membawa payung saat hujan. Namun, saat cucu benar-benar basah kuyup tanpa payung, barulah ia percaya. Saya lebih suka Anda percaya sebelum badai datang. Itu sebabnya, sepanjang malam ini kita akan berjalan bersama melalui 9 kunci utama dan sederet kisah nyata. Tidak perlu cemas. Saya akan berbicara dengan tenang, kadang bercanda sedikit, karena saya ingin Anda rileks. Pikiran yang tenang jauh lebih cepat memahami hal rumit daripada pikiran yang tegang. Mari saya selipkan satu guyon kecil di sini agar perjalanan tidak terasa menegangkan. Tahu tidak apa persamaan antara hacker pemula dan kucing tetangga saya? Keduanya suka masuk secara sembunyi-sembunyi ke rumah orang lain. Bedanya, kucing hanya meninggalkan bulu, sedang hacker bisa mengosongkan rekening. Sekarang, sebelum saya membawa Anda ke kisah pertama tentang anak saya yang menjadi korban penipuan, mari pejamkan mata sejenak dan bayangkan suara notifikasi masuk. Nama pengirim asing muncul. Pesan itu terlihat meyakinkan, dan hanya dengan satu klik, Anda bisa terlibat dalam cerita yang sama sekali tidak Anda inginkan. Itulah hutan digital yang saya maksud di awal. Tidak menakutkan jika kita tahu jalannya, tapi mematikan kalau kita berjalan buta. Baiklah, saya rasa lampu sudah padam, kipas sudah berputar dan suasana cukup hening. Perjalanan panjang kita resmi dimulai. Saya akan mulai dengan luka pertama di keluarga saya sendiri. Kejadian yang membuat saya bukan hanya seorang kakek yang suka bercerita, tapi juga advokat keras teknologi aman bagi semua orang seusia saya. Malam itu, ketika saya sedang duduk santai dengan secangkir teh hangat, tiba-tiba anak saya pulang dengan wajah pucat. Biasanya ia pulang sambil membawa lelucon atau berita gembira soal pekerjaannya. Tetapi kali ini tidak. Dia berkata pelan, "Ayah, uangku lenyap. Semua. Dalam satu malam." Saya sempat mengira ia bercanda. Maklum, anak saya punya selera humor agak garing. Suka meletakkan sendok di saku agar orang bertanya, "Kenapa ada sendok di celanamu?" Tapi kali ini ekspresinya berbeda. Matanya benar-benar panik. Ia lalu menunjukkan layar ponselnya.
Saldo rekeningnya yang sebelumnya aman kini kosong. Bukan sedikit, itu hasil tabungannya selama bertahun-tahun. Sekilas, hidupnya seperti dihantam palu godam. Dan di sisi saya, hati seorang ayah mendadak ikut runtuh. Saya pernah gagal dalam bisnis di usia muda. Jadi tahu rasanya bangun sesuatu bertahun-tahun hanya untuk melihatnya hancur seketika. Tapi sakitnya lebih besar saat melihat anak sendiri mengalaminya. Yang mengejutkan, semua bermula dari hal sepele. Ia tidak mematikan fitur kecil pada aplikasi perpesanan Slack. Tepatnya pengaturan tambahkan teman dengan nomor telepon. Bayangkan, seluruh tragedi yang menelan habis tabungan bisa dicegah hanya dengan menekan satu tombol kecil. Jari telunjuknya tidak pernah menyentuh pengaturan itu, dan hasilnya adalah kehancuran finansial. Saat itu saya terhenyak, teknologi ibarat rumah digital, dan setiap tombol pengaturan adalah kunci pintu. Kalau pintu dibiarkan terbuka, jangan heran bila tamu tak diundang masuk begitu saja. Saya menatap anak saya yang tampak putus asa. Dia berkata, "Saya tidak menduga ada orang yang bisa tahu semua transaksi hanya karena tahu nomor saya." Saya mengangguk. Di masa saya muda, pencuri biasanya harus memanjat pagar dan mencongkel jendela. Sekarang mereka cukup mengetik nomor Anda di layar. Lebih sunyi, lebih licik, dan sama mematikan. Namun, seperti pepatah lama, hanya saat gelap kita melihat bintang. Begitu pula tragedi ini membuka pandangan kami. Anak saya mulai memahami arti setiap pengaturan kecil. Saya pun merasakan api semangat baru. Jika saya bisa berbagi pengalaman ini, mungkin ada orang lain yang terselamatkan dari cengkeraman masalah yang sama. Waktu itu, saya langsung teringat pada cerita profesor ilmu komputer yang pernah saya temui 2 dekade lalu. Ia berkata, ancaman digital itu bukan monster besar, tetapi ribuan semut kecil. Orang takut monster dan berjaga-jaga, tapi saat melihat semut, mereka mengabaikan. Padahal semut bisa membuat rumah roboh dari pondasi. Kehilangan anak saya membuat analogi itu nyata. Mari saya selipkan sedikit sisi lucu agar kita tidak terlalu larut. Setelah menyadari rekeningnya habis, anak saya sempat berkata, "Ayah, rasanya saya ingin kembali ke zaman mesin ketik." Saya tertawa, lalu menjawab, "Kalau begitu kamu harus rela juga kembali ke zaman kaset pita yang tersangkut lalu suaranya jadi ngiing di tengah lagu." Sejenak ia terdiam, lalu terkekeh. Bahkan dalam tragedi, humor kecil bisa menjadi perekat hati yang hancur. Namun setelah tawa reda, kami kembali pada kenyataan. Rasa malu bercampur marah jelas tampak. Tapi saya menegaskan padanya, ini bukan soal kebodohan, nah. Ini soal bagaimana sistem modern seringkali menutupi fitur penting dengan desain yang membuat orang malas mencari. Jika perusahaan aplikasi menampilkan tombol matikan risiko pencurian dengan huruf besar, tentu semua akan menekannya. Sayangnya, tombol itu terkubur dalam menu seperti labirin. Inilah tahap di mana kebijaksanaan usia lanjut berbicara. Saya berkata kepadanya, "Nah, terkadang dalam hidup, bencana bukan datang dari musuh yang kuat, tapi dari kunci kecil yang kita lupa putar. Biarlah kesalahanmu jadi guru bagi kita semua." Dari pengalaman saya yang panjang, dalam bisnis, dalam keluarga, bahkan dalam mengutak-atik radio tua, saya belajar bahwa kerusakan besar hampir selalu dimulai dari sekrup kecil yang longgar. Peristiwa ini juga memperkenalkan fakta aneh yang sering dilupakan orang. Banyak penipuan digital tidak terjadi karena teknologi super canggih, tapi karena teknologi terasa terlalu ramah. Ya, terlalu ramah. Aplikasi ingin memudahkan. Jadi semua pintu dibuka lebar. Tambahkan teman otomatis lah. Sinkronkan data. Bagikan lokasi. Dan karena kita sibuk terburu-buru, kita biarkan pintu itu terbuka. Yang masuk tidak hanya sahabat, tetapi juga sosok asing yang menyamar.
Di kalangan akademik, ini menimbulkan debat panjang tentang trade-off antara kenyamanan dan keamanan PA. Ada kubu yang berkata bahwa manusia cenderung memilih kenyamanan apapun risikonya. Kubu lain mengatakan bahwa justru tanggung jawab desainer programlah yang menyediakan keamanan sebagai standar. Saya pribadi, saya memilih jalan cerewet, lebih baik repot 5 detik daripada menyesal 5 tahun. Saat malam makin larut, anak saya duduk diam, memeriksa ulang tiap aplikasi. Saya ikut menemani, membuka menu pengaturan, menjelajahi fungsi satu persatu. Rasanya seperti membongkar mesin jam antik. Masing-masing roda gigi kecil punya peran penting. Dari sana, saya menemukan betapa tak masuk akalnya banyak orang tidak tahu kapan terakhir kali membuka menu keamanan di ponselnya. Sama seperti lemari es, orang menaruh makanan setiap hari. Tapi siapa yang rajin membersihkannya secara berkala? Sedikit demi sedikit kami mendapatkan wawasan baru. Anak saya menuliskan di secarik kertas. Matikan teman otomatis, ganti nama profil, gunakan QR kode. Saya tersenyum, karena itu artinya ia mulai menghargai langkah kecil yang dulu ia remehkan. Malam tersebut, meski uangnya tak kembali, hatinya mulai pulih dengan rasa percaya. Saya melihat kembali ke masa muda saya saat gagal investasi karena menunda membaca kontrak. Saya marah waktu itu, menyalahkan dunia. Tapi kini, saya menyadari kesalahan adalah guru dengan wajah keras. Sama dengan anak saya malam itu, hanya saja kali ini gurunya bernama fitur kecil yang tak dimatikan. Akhirnya, kejadian ini saya anggap titik tolak. Ya, kami kehilangan banyak uang, tapi kami mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, kesadaran. Saya berkata padanya, "Nak, mungkin pintu itu sudah hilang kuncinya. Tapi mulai malam ini kita akan kunci semua pintu lain yang masih ada." Dengan nada bercanda saya menambahkan, "Kalau perlu, kita pasang gembok digital ukuran dinosaurus." Ia tertawa, dan malam yang berat itu akhirnya berakhir dengan rasa pasrah bercampur harapan. Saat saya menutup mata malam itu, saya berpikir, jika sebuah keluarga seperti kami bisa lengah, maka ratusan ribu keluarga lain juga bisa. Dan jika cerita kami bisa menyentuh mereka, meskipun hanya satu keluarga, dan mendorong mereka untuk menekan tombol pengaturan, maka mungkin teman-teman saya di generasi senja tidak perlu menangis kehilangan tabungan seumur hidupnya. Jadi, peristiwa anak saya bukan sekadar tragedi keluarga. Ia adalah lonceng pertama yang mengawali perjalanan saya membongkar 9 kunci utama keamanan smartphone. Malam demi malam, cerita demi cerita. Dan ketika kita melangkah lebih jauh, Anda akan melihat setiap kunci kecil itu bukan hanya tombol, melainkan pagar pembatas antara kenyamanan dan kehancuran. Setelah malam penuh luka itu, saya mulai menyusun ulang cara pandang saya terhadap ponsel. Bukan lagi sekadar alat komunikasi, melainkan rumah digital yang mampu menyimpan setiap rahasia. Dan persis seperti rumah sungguhan, jika kita tidak mengunci pintu dan jendela, maka siapapun bisa menyelinap masuk. Pengalaman pahit anak saya malam itu membuat saya bertekad kuat. Saya harus menemukan tombol-tombol kunci digital yang sering terabaikan, lalu menjadikannya pelajaran untuk semua orang. Mari kita bayangkan ponsel kita sebagai rumah dengan 4 pintu utama. 4 pintu inilah yang sering terbuka lebar tanpa kita sadar. Fitur tambahkan teman lewat nomor telepon. Fitur penambahan teman otomatis dari kontak. Nama profil yang apa adanya dengan identitas asli, dan QR kode yang sering diabaikan. Pintu pertama adalah tambahkan teman lewat nomor telepon. Secara teori, fitur ini terdengar praktis. Siapapun yang punya nomor kita bisa langsung terhubung, tanpa perlu repot konfirmasi panjang. Namun, kenyamanan itu ibarat sopir taksi yang membiarkan semua penumpang masuk tanpa memeriksa arah tujuan. Siapa tahu salah satunya ternyata perampok. Itulah
yang menjerat anak saya. Fitur ini menjadi lubang besar bagi orang asing untuk mengintip kehidupan pribadi seseorang. Saya masih ingat hari ketika saya menjelaskan hal ini kepada seorang sahabat tua. Dia berkata, "Ah, siapa pula yang peduli dengan saya? Saya orang biasa." Seminggu kemudian, ia menerima pesan meyakinkan tentang cucunya yang katanya butuh biaya mendesak. Karena pelaku sudah tahu nama asli dan profilnya. Pesan itu terlihat sangat kredibel. Akhirnya, ia mentransfer uang cukup besar. Orang biasa ternyata justru sasaran empuk karena merasa tidak menarik bagi kejahatan. Pintu kedua adalah penambahan teman otomatis dari kontak. Lagi-lagi terdengar praktis. Kita tidak perlu repot menambahkan orang satu persatu. Tapi bayangkan, Anda menyimpan nomor tukang servis kulkas, sopir ojek, bahkan orang yang baru saja menelpon salah sambung. Tanpa sadar, seluruh daftar itu bisa muncul di aplikasi perpesanan Anda. Masalahnya, begitu mereka masuk, mereka juga bisa melihat profil Anda, nama Anda, bahkan mengirimkan pesan. Saya kenal seorang ibu rumah tangga yang kehilangan kendali atas privasinya karena fitur konyol ini. Nomor yang sebenarnya hanya nomor jasa servis AC tiba-tiba menjadi pintu masuk bagi pesan-pesan aneh yang kemudian berujung skema penipuan online. Kadang saya bercanda dengan cucu saya tentang fitur ini. Saya bilang, bayangkan cucu, kalau semua orang yang pernah bertanya arah di jalan tiba-tiba bisa mampir duduk di ruang tamu rumah kita. Kamu pasti tidak akan bisa hidup tenang, kan? Ia tertawa, lalu berkata, "Kakek, kalau begitu rumahmu sudah kayak terminal bus digital." Sekarang, pintu ketiga adalah nama profil yang menggunakan identitas asli. Anda mungkin berpikir itu hal wajar, bahkan jujur. Namun dalam perspektif pelaku, nama asli adalah bahan emas. Dengan nama itu, mereka bisa membuat skenario palsu yang benar-benar meyakinkan. Jika Anda bernama Andi, mereka hanya butuh pesan sederhana. "Andi, transaksi bank Anda bermasalah." Siapapun akan lebih mudah tertipu jika namanya disebut. Banyak korban bahkan merasa pesan itu terlalu spesifik untuk diabaikan. Saya sering menyarankan pada teman-teman saya, gunakan nama panggilan yang sederhana, atau malah nama yang penuh humor. Seorang kenalan bahkan mengganti namanya menjadi Ratu Bakso. Hasilnya, ia bilang belum pernah lagi menerima pesan tipuan serius. Bagaimana bisa seseorang menipu Ratu Bakso? Bahkan penipunya mungkin bingung apakah harus menawarkan investasi properti atau malah resep kuah kaldu. Pintu keempat sekaligus paling sering diremehkan adalah QR kode untuk menambahkan kontak. Banyak orang masih ragu, merasa fitur ini aneh atau hanya mainan. Padahal, QR kode justru solusi pintar. Orang lain tidak perlu tahu nomor telepon Anda. Mereka cukup memindai gambar acak yang berubah-ubah. Bayangkan betapa sulitnya bagi pelaku kriminal untuk menebak pola angka. Dibanding sekadar mencari nomor Anda di buku telepon bocor. Dalam sebuah diskusi akademis, seorang pakar keamanan menyatakan QR kode seharusnya menjadi standar utama. Hanya masalah waktu sampai orang menyadari bahwa transparansi nomor telepon adalah warisan dari masa lalu yang lebih aman. Dan saya rasa ia benar. Kita hidup di dunia di mana nomor ponsel lebih berharga daripada alamat rumah. Kalau Anda ragu, coba ingat berapa kali Anda mengganti rumah dibanding mengganti nomor telepon. Tentu, semua ini bukan berarti kita harus hidup paranoid. Saya tidak ingin Anda menutup pintu rumah digital sampai tidak bisa bernapas. Tetapi, kebijaksanaan orang tua saya dulu selalu berkata, kalau bisa hidup aman tanpa bayar mahal, kenapa memilih hidup berisiko? Mengubah pengaturan ini butuh waktu 30 detik. Jauh lebih singkat daripada mengupas bawang merah tanpa menangis. Saya punya cerita kebijaksanaan yang menarik soal ini. Dulu,
Ayah saya selalu menutup pintu rumah meskipun ia hanya ingin keluar sebentar untuk menjemur baju. Saya sering mengolok-oloknya. Ayah, siapa yang akan masuk hanya dalam 5 menit? Ia hanya tersenyum. Pintu yang terbuka sebentar bisa membawa musibah seumur hidup. Saat saya dewasa, barulah saya mengerti, dan sekarang saya mengulang kebiasaan itu dalam versi digital. Jangan salah, ada sisi aneh pula yang saya temukan. Pernah satu kali, teman saya menggunakan QR kode untuk menambahkan saya di aplikasi pesan. Namun, kode itu ia cetak di selembar kertas lalu menempelkannya di papan pengumuman kompleks perumahan, katanya, demi mempermudah semua warga. Hasilnya, ia ditambahkan oleh lebih dari 300 orang asing, termasuk anak kecil yang hanya ingin mencoba kamera ponsel. Dari situ kita belajar bahwa bahkan solusi baik bisa menjadi jebakan jika digunakan tanpa logika. Kalau kita tarik ke diskursus akademis, ada perdebatan menarik. Apakah identitas digital sebaiknya transparan sepenuhnya demi akuntabilitas? Atau justru harus penuh pseudonim demi keamanan? Sebagian mengatakan kejujuran identitas akan membangun kepercayaan. Yang lain mengatakan transparansi justru membuat kita jadi sasaran empuk. Jawaban saya sederhana, kejujuran jangan sampai berubah menjadi ketelanjangan. Di dunia fisik, kita berpakaian untuk menunjukkan siapa kita sembari tetap melindungi tubuh. Di dunia digital pun sama, berpakaianlah dengan nama panggilan, foto secukupnya, dan kunci pintu Anda rapat-rapat. Malam kian tenang ketika saya menjelaskan semua ini pada anak. Saya bisa melihat rasa penyesalan di wajahnya berubah menjadi senyum kecil. Ayah, katanya, kalau saja saya tahu ini lebih awal. Saya menepuk pundaknya, lalu menjawab sambil berkelakar sisa, tidak apa, lebih baik terlambat tahu daripada bisa jadi influencer dadakan di forum korban penipuan online. Jadi, untuk Anda yang sedang menonton, pikirkan 4 pintu sederhana ini. Biarkan orang hanya melihat secukupnya. Jangan biarkan mereka berkeliling rumah digital Anda, membuka lemari tanpa izin, atau membaca foto album masa kecil Anda. Ingatlah, mereka bukanlah sahabat penasaran, melainkan tamu tak diundang. Itulah 4 pengaturan kecil yang ibarat pagar baru di rumah digital Anda. Jangan tunggu sampai kemalangan mengetuk pintu. Antisipasi lebih mudah dari memulihkan. Ketika kita sudah menjaga 4 pintu besar di aplikasi perpesanan, masih ada lagi lapisan rumah digital yang harus diawasi, pondasi utama, yakni pengaturan bawaan ponsel itu sendiri. Tidak peduli merek atau modelnya, setiap smartphone modern menyimpan sejumlah fitur keamanan yang jarang disentuh pemiliknya. Padahal, fitur-fitur ini adalah pagar besi yang bisa memperlambat atau bahkan menjegal serangan digital di awal. Izinkan saya berbicara tentang hal yang sering saya jumpai. Orang lebih sering mencoba mengubah nada dering menjadi lagu favorit mereka dibanding repot membuka menu keamanan dan privasi. Boleh saja, nada dering memang bikin kita merasa keren. Meskipun terkadang malah bikin orang lain menatap aneh ketika ponsel berbunyi keras di ruang tunggu rumah sakit. Tetapi pertanyaannya, apakah nada dering itu bisa menghalangi penipu internasional yang berpura-pura menjadi polisi? Tentu saja tidak. Pintu pertama dari pondasi ini adalah pemblokiran panggilan internasional yang mencurigakan. Banyak penipuan modern berasal dari luar negeri. Mereka menyamar dengan nomor berawalan plan 62 palsu. Tapi sebenarnya panggilannya berasal entah dari benua mana. Kebanyakan orang tidak pernah mengecek asal panggilan. Asal terdengar serius, langsung panik. Padahal di dalam ponsel ada fitur untuk membatasi atau memblokir panggilan internasional. Saya ibaratkan ini seperti pepatah lama. Jika tidak ada urusan dengan luar negeri, jangan biarkan pintu bandara pribadi Anda selalu terbuka. Saya masih ingat cerita Pak Rudi, pensiunan guru matematika. Ia baru saja menerima telepon yang mengaku dari bank luar negeri.
menyebutkan angka-angka memusingkan mengenai akun. Karena sudah terbiasa dengan nomor anonim, Pak Rudi menanggapi serius. Akhirnya ia kehilangan 20 juta rupiah. Menyedihkan sekali, padahal jika fitur pemblokiran internasional aktif, panggilan itu bahkan tidak akan masuk. Sungguh seperti cerita klasik, kapal tenggelam hanya karena lubang sekecil paku. Lalu ada perlindungan anti-spam bawaan dari aplikasi pesan dan telepon. Ini ibarat saringan udara di AC rumah. Jika tidak digunakan, debu dari luar masuk tanpa henti. Banyak orang malas mengaktifkan filter spam karena mereka pikir, saya jarang dapat pesan aneh. Padahal, ibarat hujan deras, tidak semua tetesan kena kepala Anda. Tapi cukup satu saja yang jatuh ke dalam cangkir kopi Anda untuk merusak pagi. Kisah nyata. Seorang ibu di kompleks saya menerima pesan berbunyi seperti undangan ulang tahun sekolah cucunya. Ia klik link yang tertera, berharap melihat foto-foto lucu. Yang muncul justru aplikasi jahat yang mencuri kontak. Seandainya fitur filter aktif, pesan itu sudah ditangkap sebagai spam dan tidak pernah terlihat. Anak-anak mungkin masih bisa meniup lilin ulang tahun tanpa harus terhubung dengan penjahat cyber. Kemudian kita punya pengaturan tautan otomatis dan file multimedia. Fitur ini terdengar sepele. Siapa sih yang tidak suka melihat thumbnail cantik atau video bermain otomatis? Namun di balik keindahannya, ada celah yang bisa dimanfaatkan. Ingat bagaimana cerita dulu tentang kuda Troya yang disembunyikan dalam hadiah? Sama persis. Tautan yang tampak seperti ucapan selamat ulang tahun bisa saja gerbang ke website yang tak pernah ingin Anda kunjungi. Saya pernah melakukan eksperimen kecil, klik tautan acak yang teman saya kirim. Hasilnya, ponsel langsung menampilkan iklan menangkan iPhone gratis. Dari situ saya sadar, ponsel bisa terasa cerdas, namun terkadang lebih polos daripada anak ayam yang baru menetas. Ia menelan apapun yang dimasukkan tanpa bertanya-tanya. Untung eksperimen itu saya lakukan pada perangkat uji, bukan ponsel utama saya. Kalau tidak, mungkin saya sudah menjadi pemilik sah sebuah iklan permanen. Selanjutnya, penting juga untuk membatasi undangan ke grup chat acak. Anak muda seringkali santai, merasa seru kalau tiba-tiba diajak masuk grup baru. Namun generasi tua seperti saya lebih berhati-hati, apalagi setelah mendengar kisah teman yang tiba-tiba dimasukkan ke grup berisi 200 nomor asing penuh link berbahaya. Katanya, awalnya lucu. Saya pikir ini grup arisan modern. Nyatanya, arisan itu memutar undian jenis lain. Siapa yang pertama terkena malware? Malam itu saya duduk bersama istri saya, menjelaskan betapa pentingnya setelan ini. Ia sempat berkata sambil bercanda, "Kalau aku tolak semua undangan grup, bagaimana kalau grup keluarga juga tidak masuk?" Saya tertawa. "Kalau grup keluarga itu aman, paling bahaya kalau adikmu kirim video masakan jam 2 pagi." Kami berdua tertawa. Lalu kembali serius karena menyadari memang ada garis halus antara pertemanan digital dan ancaman digital. Ada hal aneh yang saya temukan saat mengevaluasi ponsel saya sendiri. Ternyata aplikasi kamera pun punya opsi membagikan lokasi otomatis setiap kali foto diambil. Membayangkannya saja sudah membuat bulu kuduk berdiri. Seolah ada orang asing yang tahu saya sedang duduk di taman dekat rumah hanya dengan melihat seekor kucing saya dipoto. Teknologi ini menakjubkan, tapi dalam konteks keamanan bagaikan memberikan peta harta karun ke bajak laut secara cuma-cuma. Sampai di sini, kita bisa menarik pelajaran berharga dari masa lalu. Di kampung saya dulu, ada seorang tetua yang selalu menutup jendela meskipun cuaca panas. Dia berkata, udara panas lebih mudah diatasi daripada pencuri yang masuk tanpa undangan. Sekarang, saya paham. Pencuri digital jauh lebih dingin dan tidak terlihat. Maka wajar bila kita juga menyiapkan jendela digital yang selalu terkunci. Dalam tataran akademis,
Selalu ada debat seputar berapa banyak batasan yang harus diterapkan agar pengguna tetap nyaman. Sebagian ahli mengatakan keamanan harus ketat tanpa kompromi, sementara lainnya berpendapat kenyamanan tidak boleh dikorbankan. Saya berdiri di tengah, berpikir seperti ini. Jika kita bisa mengorbankan 1 menit kenyamanan demi keamanan 1 dekade, mengapa tidak? Lagi pula, siapa sih yang keberatan menekan tombol tambahan sesekali ketimbang kehilangan tabungan hasil kerja puluhan tahun? Malam makin larut, dan pikiran saya melayang ke cucu saya yang akan tumbuh dewasa dalam dunia 1000 aplikasi. Saya tidak bisa selamanya mendampinginya, tetapi saya bisa meninggalkan kebijaksanaan. Lindungi smartphone dari panggilan asing. Filter pesan beracun. Jangan biarkan pintu grup chat terbuka untuk siapa saja. Dan matikan autoplay file aneh. Itu 4 tiang pondasi tambahan rumah digital kita. Saya tahu kedengarannya merepotkan. Namun percayalah, setelah sekali Anda nyalakan semua fitur itu, Anda nyaris tak perlu memikirkannya lagi. Bagai memasang kunci pintu otomatis, Anda tidak merasa repot setiap kali keluar rumah, tapi merasa aman setiap kali pulang. Jadi, malam ini, sebelum Anda tidur, lihat ponsel Anda sekali lagi. Bayangkan Anda sedang menutup daun jendela, mengunci pagar, dan memastikan pintu terkunci rapat. Tenanglah, karena esok hari Anda akan bangun dalam rumah digital yang sedikit lebih aman dari malam sebelumnya. Dan percayalah, rasa damai itu lebih berharga daripada setumpuk notifikasi yang tak diinginkan. Setelah pintu utama rumah digital dibereskan, kita sekarang masuk ke ruangan yang jauh lebih licik, dunia pesan palsu, tautan berbahaya, dan jebakan gambar indah. Anda tahu kan, notifikasi muncul, judulnya tampak ramah. Entah undangan reuni, kupon diskon, atau sekadar gambar lucu, lalu jari kita tergoda untuk menyentuhnya. Dan ya, begitulah cara mereka masuk. Saya perlu menjelaskan bahwa pesan-pesan semacam ini bekerja seperti penjual kosmetik keliling masa lalu. Mereka mengetuk pintu, tersenyum manis, dan berkata, "Coba sedikit saja, gratis." Kita terbuai, mengetahui atau tidak bahwa akhirnya kita membeli sebotol penuh. Barang tidak berguna. Bedanya, kali ini yang dijual bukan kosmetik, melainkan pintu masuk ke seluruh akun Anda. Mari saya ceritakan sebuah kisah nyata. Ada seorang nenek di lingkungan saya bernama Bu Ratna. Sangat suka mengikuti kuis online. Ia pernah menerima pesan dengan tautan berjudul, "Selamat, Anda pemenang hadiah undian ulang tahun merek terkenal." Karena ia pernah betul-betul mengisi survei seminggu sebelumnya. Pesan itu terasa cocok. Saat diklik, bukan hadiah yang ia terima, tetapi malware yang memasuki ponselnya. Dalam beberapa jam, data pribadinya tersedot. Ironis, bukan? Hadiah ulang tahun malah jadi karangan bunga simpati finansial. Kejadian ini mengingatkan saya bahwa fitur tautan otomatis terbuka adalah salah satu hal paling berbahaya jika dibiarkan hidup. Saat tautan itu tampil dengan pratinjau indah, pengguna seolah aman karena sistem seperti memberi lampu hijau. Padahal bisa saja tautan tersebut rute ke jalan buntu penuh ranjau. Menonaktifkan tautan otomatis membuat kita punya waktu berpikir, sama seperti berhenti sejenak sebelum menyeberang jalan. Ada juga masalah file multimedia. Banyak orang senang bila video atau gambar langsung terunduh, karena praktis. Tetapi praktik-praktis ini bisa menjadi pintu masuk racun, bayangkan. Hanya karena terlalu sibuk membuka paket makanan di meja makan, kita lupa bahwa paket digital di ponsel bisa saja berisi bom kecil. Dengan mematikan unduhan otomatis, Ibu, Anda setidaknya menjadi penjaga yang meminta identitas tamu sebelum membuka pintu. Aneh memang bahwa sepotong foto pun bisa menyembunyikan racun. Pernah saya membaca analisis forensik digital, file foto kucing yang manis ternyata bersembunyi skrip berbahaya. Jadi di permukaan kita melihat bulu kucing menggemaskan. Di balik layar laptop, ada kode yang bekerja menghancurkan benteng keamanan pulih.
Kalau kucing asli bisa tiba-tiba melompat ke pangkuan kita, kucing digital ini bisa melompat ke rekening bank. Lalu ada hal paling sering diabaikan, data lokasi tersembunyi dalam foto. Setiap kali kita jepret foto, lokasi di GPS sering menempel sebagai metadata. Hanya dengan satu foto selfie di teras rumah, orang bisa tahu koordinat tempat tinggal Anda. Bahkan hipotetisnya, ada penjahat yang bisa membuat peta rutinitas dari foto-foto Anda di media sosial, seperti detektif gratis. Hanya saja alat ini digunakan pihak yang salah. Izinkan saya menyelipkan humor di sini, agar jangan terlalu tegang. Dulu, saya pernah iseng mengunggah foto kue buatan istri ke grup keluarga. Ternyata, metadata menunjukkan titik lokasi dapur rumah. Cucu saya langsung bercanda, "Kakek, kalau besok saya datang, jangan heran saya muncul di dapur jam 8 pagi." Sederhana, tapi membuat saya sadar betul. Setiap foto memang lebih banyak bicara daripada yang kita kira. Maka solusi sederhana adalah mengaktifkan opsi hapus data lokasi ketika berbagi foto. Syukurlah, sebagian besar ponsel modern sudah menyediakan ini. Teman saya, yang seorang fotografer hobi, awalnya menolak karena merasa lokasi adalah bagian dari cerita. Saya menjawab dengan gaya akademis. Ada perdebatan panjang antara nilai estetika metadata versus nilai survival keamanan personal. Saya pilih hidup dulu, baru menikmati seni nanti. Ia tertawa, akhirnya mengalah. Sekarang mari kita bicara tentang undangan grup acak. Ini salah satu trik terbaru. Penjahat akan memasukkan nomor Anda ke grup penuh orang asing. Lalu di situ beredar tautan, seolah-olah semua anggota grup merayakan sesuatu atau membagikan bonus eksklusif. Logikanya sederhana, jika banyak orang klik, maka Anda pun lebih mudah ikutan. Fenomena psikologis klasik ini disebut social proof. Seperti saat melihat restoran ramai, kita mengira makanannya pasti enak. Sayangnya, dalam konteks digital, keramaian grup bisa saja hanya jebakan palsu. Saya punya sahabat Pak Budi yang tiba-tiba masuk ke grup jual beli. Ia pikir itu pasar murah karena banyak nomor ikut serta. Bahkan ada yang ramah sekali menyapanya. Ia mengklik salah satu link yang katanya menuju diskon barang elektronik. Tahu-tahu, keesokan harinya, akun banknya penuh transaksi mencurigakan. Saya menghiburnya dengan guyon, "Pak, ternyata grup itu cuma pasar loak digital. Bacanya saja sudah salah, bukan murah, tapi murahan." Walaupun kami tertawa sedikit, kerugian finansialnya tetap terasa pahit. Lalu muncullah satu kisah kebijaksanaan masa lalu. Dulu di desa ada sebuah aturan tak tertulis. Jangan pernah bergabung ke kerumunan yang Anda tidak tahu asalnya. Entah itu orang yang berkelahi di pasar atau sekelompok orang asing di tengah jalan. Karena seringkali kerumunan itu ujung-ujungnya rusuh. Sekarang aturan yang sama berlaku dalam bentuk digital. Jangan bergabung ke grup chat aneh yang tiba-tiba muncul di layar. Prinsipnya sama, hanya medianya berbeda. Ada fakta unik lain. Menurut studi terbaru, tautan berbahaya saat ini sering kali dikamuflase dalam bentuk tautan singkat, short link. Artinya, sebelum Anda klik, alamat tujuan asli sudah disembunyikan. Menyenangkan bukan? Namanya ringkas, tampil elegan, tapi sebenarnya membuat Anda buta arah. Itulah ironi dari modernitas. Dalam upaya mempersingkat tampilan, kita malah memperpendek jarak ke bencana. Dalam percakapan akademik, ini sering menimbulkan perdebatan. Apakah harus dilarang sama sekali tautan singkat pada pesan? Sebagian orang menilai itu alat penting untuk berbagi informasi. Namun, bagi saya, solusi lebih bijak adalah jangan terburu-buru klik. Percayalah, tidak ada hadiah miliaran yang butuh Anda klik cepat sebelum tengah malam. Jika memang itu rezeki,
Esok pagi pun masih ada. Malam semakin larut ketika saya menjelaskan semua ini kepada keluarga. Kami duduk di ruang tamu. Anak dan istri mendengarkan. Saya menyimpulkan dengan kata-kata sederhana. Jika pesan itu terdengar terlalu indah, maka hampir pasti itu jebakan. Cucu saya yang sedang main gawai buru-buru menoleh sambil berseloroh. Jadi kalau ada pesan, dapatkan coklat gratis selamanya, aku harus curiga? Saya berkata sambil tersenyum. Ya, kecuali pesan itu dari nenekmu. Hanya beliau yang sanggup kasih coklat tanpa batas. Akhirnya saya menyadari bahwa ponsel tidak jauh berbeda dengan meja makan. Kita tidak boleh sembarangan menelan semua hidangan yang hadir. Kadang, makanan tampak cantik tapi sebenarnya basi. Mungkin baunya harum, tapi racun tersembunyi di balik bumbu. Sama juga dengan tautan atau foto indah, jangan sampai keindahannya membius, lalu diam-diam merampas kesehatan digital kita. Maka pesan saya, matikan pratinjau tautan, batasi unduhan otomatis. Hapus data lokasi pada foto sebelum berbagi, dan jangan sembarangan masuk grup. 4 aturan barusan akan membuat perjalanan digital Anda jauh lebih aman. Anda tidak perlu paranoia, cukup sehat secara logika. Dan seperti kata bijak lama, percayalah pada kucing lucu. Tetapi jangan percayai foto kucing digital yang datang dari nomor tak dikenal. Setelah kita membicarakan pesan palsu, link aneh, dan jebakan foto lucu, saya ingin membawa Anda masuk lebih dalam ke dunia yang tidak kalah berbahaya, tapi sering kali kita anggap wajar. Pengumpulan data pribadi oleh perusahaan besar. Ya, Anda tidak salah dengar. Tidak semua ancaman datang dari penjahat misterius di luar sana. Kadang, yang menampung rahasia kita justru mereka yang kita percaya sepenuhnya, perusahaan aplikasi dan penyedia layanan. Mari saya ceritakan sebuah pemandangan sederhana. Suatu malam, saya berbincang tentang sandal baru bersama cucu saya. Besok paginya, iklan sandal muncul di ponsel saya. Kebetulan, saya pernah percaya begitu, sampai peristiwa ini berulang 5 kali. Dengan topik yang berbeda, akhirnya saya sadar, mikrofon kecil di gawai kita punya hobi aneh. Ia suka mendengarkan curhat. Yang lebih mengerikan, semua itu terjadi dengan restu kita. Karena kita pernah asal menekan tombol setuju saat instalasi aplikasi. Saya yakin banyak dari Anda juga pernah mengalami kejadian itu. Membicarakan liburan ke pantai, lalu iklan tiket muncul, atau membicarakan diet, lalu muncul iklan sayur organik. Aneh, ya? Kalau di kampung dulu, ada tetangga yang suka mencuri dengar gosip dari balik pagar. Kita pasti akan membentak, "Hei, jangan menguping." Tapi anehnya, ketika gadget melakukannya, kita malah berkata, "Wah, kok pintar sekali." Ya, nah, disinilah aturan bijak berlaku. Ada pengaturan dalam ponsel ataupun akun Anda yang memungkinkan perusahaan mengumpulkan data untuk iklan. Namanya macam-macam, izin personalisasi, sinkronisasi, atau bahkan perbaikan layanan. Kedengarannya mulia, padahal efeknya membuat setiap langkah Anda dijadikan bahan eksperimen pemasaran. Menurut data, sebagian besar ponsel aktif sudah secara otomatis ikut ke dalam program iklan bersasaran. Jika Anda tidak masuk pengaturan lalu mematikan, berarti Anda sedang berjalan di etalase digital setiap hari. Saya pernah menjelaskan hal ini pada seorang sahabat tua. Sebut saja Pak Harun. Ia tidak terganggu, bahkan bangga, karena katanya iklan jadi sesuai hobi. Saya bilang, itu sama saja seperti maling yang membobol rumah, lalu meninggalkan sepatu baru sebagai hadiah. Apakah Anda akan merasa aman hanya karena hadiahnya cocok? Ia terdiam, lalu akhirnya berkata, "Kalau begitu, mungkin memang sudah waktunya saya buka menu privasi." Ada sisi humor juga, saya akui. Waktu itu saya mengobrol dengan istri tentang kursi pijat. Besoknya,
iklan kursi pijat muncul di layar, saya menunjukkannya ke istri dengan wajah serius. Lalu berkata, "Lihat, malah aplikasi ini yang lebih cepat membelikan saya kursi daripada kamu." Ia langsung tersenyum sinis, lalu menjawab, "Kalau begitu tinggal duduk saja di aplikasi, jangan di kursi ruang tamu." Humor kecil ini menyelamatkan ponsel saya dari dilempar keluar jendela. Kembali ke topik serius, ada lagi masalah aplikasi yang meminta izin berlebihan. Saya sebut ini izin serakah. Bayangkan saja, sebuah aplikasi center minta izin untuk membaca kontak, merekam audio, bahkan mengakses lokasi. Mengapa lampu perlu tahu siapa teman kita? Itu aneh sekaligus menakutkan. Saya segera mengingatkan semua keluarga periksa izin tiap aplikasi, cabut yang tidak relevan. Dalam dunia akademik, ini sering diperdebatkan sebagai bagian dari studi perilaku manusia. Sebagian peneliti berpendapat bahwa kita semua mengalami apa yang disebut privacy fatigue, kelelahan privasi. Karena terlalu banyak aturan dan menu, akhirnya orang malas. Mereka berpikir, sudahlah, biar saja. Namun disitulah akar masalah. Sama halnya dengan orang malas mengunci pagar rumah karena merasa capek. Lalu justru makin sering kehilangan barang. Saya juga ingin berbagi pengalaman unik. Ada seorang tetangga saya yang teliti sekali soal mengatur izin aplikasi. Namun ia lupa satu hal, aktivitas latar belakang. Banyak aplikasi tetap berjalan meskipun kita sudah tidak memakainya. Mereka mengirim data, memeriksa lokasi, bahkan menguras baterai. Hasilnya, ponselnya sering panas seakan habis dipakai main game, padahal hanya dipakai membaca berita. Ketika saya periksa, ternyata selusin aplikasi mencuri data di belakang layar. Saya bercanda, "Ponselmu ini ibarat warung buka 24 jam, padahal kamu sendiri cuma tidur siang." Pengaturan latar belakang ini memang jarang dilihat orang, tapi setelah dimatikan, wow, ponselnya jadi lebih awet. Jadi, keuntungan ganda, data aman, baterai hemat. Ini bukti bahwa keamanan tidak selalu berarti kerugian. Kadang justru membawa untung tambahan. Mari saya bacakan kembali 4 hal penting di bagian ini, agar tidak hanyut dalam tawa. Pastikan iklan personalisasi dan perizinan privasi dimatikan jika tidak perlu. Selalu tinjau izin aplikasi, apakah sesuai fungsi. Jangan biarkan aplikasi beraktivitas di latar tanpa alasan jelas. Ingat bahwa perusahaan pun bisa mengambil data, bukan hanya kriminal. Kebijaksanaan orang tua saya dulu lagi-lagi relevan. Tidak semua tamu yang masuk rumah berniat jahat. Tapi tetap saja kita minta mereka mengetuk pintu. Begitu juga perusahaan aplikasi, mungkin mereka tidak mencuri dalam arti harfiah, tapi mereka tetap masuk tanpa diundang jika kita tidak membatasinya. Saya akhiri bagian ini dengan sisi filosofis. Ada perdebatan besar, manakah yang lebih penting, privasi atau kenyamanan personalisasi? Beberapa akademisi berargumen bahwa manusia memang rela menjual privasi asalkan hidupnya terasa mudah. Saya sendiri memilih berhitung begini. Kenyamanan 5 detik tidak sepadan dengan kelegaan 10 tahun. Jadi, saya aktifkan perlindungan, cabut izin, dan pura-pura tidak dengar ketika aplikasi mencoba merayu saya dengan ucapan, "Kami hanya ingin meningkatkan pengalaman Anda." Pengalaman siapa? Sebenarnya, kalau itu pengalaman dompet saya jadi kosong, tentu saya tidak rela. Ada kalanya, semua teori dan penjelasan akan terasa asing sampai kita melihat contoh nyata. Maka, izinkan saya berbagi beberapa kisah dari orang-orang tua tangguh yang saya kenal di berbagai kota. Kisah mereka bukan sekadar cerita sedih, melainkan cermin agar kita semua waspada. Pertama, ada kisah Pak Kiman, pensiunan sopir bus berusia 76 tahun dari kota kecil di Jawa Tengah. Ia dahulu terkenal sabar,
Bahkan menghadapi penumpang yang marah pun masih bisa tersenyum. Tapi sabarnya runtuh ketika suatu hari profil aplikasinya yang menggunakan nama asli, Kim Anwar, dipakai penipu untuk mengarang cerita. Penjahat itu menghubungi teman-teman lama Pak Kiman dan berkata, "Hai, saya butuh pinjaman mendesak. Karena nama yang tertera cocok, banyak yang percaya. Beberapa kerabat akhirnya kehilangan uang. Ketika berita itu kembali pada Pak Kiman, ia merasa sangat bersalah, seperti menjadi beban meski ia bukan pelakunya. Krisis itu bisa dicegah hanya dengan mengganti nama profil menjadi sesuatu yang lebih netral, bahkan humoris." Kemudian, cerita tentang Bu Partini, 70 tahun, ibu rumah tangga dari Surabaya. Ia rajin sekali menyimpan nomor, mulai nomor tukang beras, ojek langganan, bahkan nomor iklan brosur. Suatu kali, karena fitur penambahan otomatis aktif, semua nomor itu berubah menjadi kontak di aplikasi pesan. Tanpa disadari, salah satunya adalah nomor penjahat yang kemudian memanfaatkan informasi Bu Partini. Ia menerima pesan seolah-olah dari kasir toko, padahal hanyalah penipuan. Namun, karena ia merasa seperti mengenal nomor itu, ia percaya saja. Saya berani bilang, Bu Partini adalah bukti nyata bahwa niat baik dan kerapian bisa menjadi bumerang kalau tidak dipadukan dengan keamanan. Ada juga cerita dari Pak Darto, 72 tahun di Yogyakarta. Ia gemar berjualan buku bekas lewat aplikasi pesan. Ia membagikan nomor pribadinya ke semua orang. Suatu kali, seorang pembeli palsu menggunakan nomor itu untuk mencari profilnya, lalu menyusun rencana penipuan dengan pura-pura menjadi cucunya. Pak Darto hampir kehilangan uang pensiunnya. Untung ia sempat ragu dan memeriksa langsung ke cucu aslinya. Momen itu membuatnya berkata, "Nomor telepon sekarang lebih berbahaya daripada alamat rumah." Dari sana ia mulai belajar menggunakan QR kode untuk transaksi atau kontak baru. Saya juga ingat cerita Bu Rini dari Bandung. Beliau hanyalah ibu bijak yang suka berbagi resep. Namun karena ia tetap mempertahankan nama asli di profil, penipuan yang masuk terasa begitu meyakinkan. Pesan itu menyebut namanya dengan sopan, seolah berasal dari teman lama. Ibaratnya, pelaku kejahatan itu masuk dengan kunci cadangan yang ia sendiri berikan tanpa sadar. Bu Rini menangis setelah kehilangan sebagian besar simpanan. Namun, belajarlah ia kemudian mengganti nama profil menjadi Bunda Resep. Entah kenapa, sejak saat itu semua pesan penipuan justru terdengar konyol. Bagaimana mungkin seseorang meminta transfer mendesak pada Bunda Resep? Kisah lain datang dari Mak Lela, 78 tahun, di Palembang. Ia dimasukkan ke dalam grup chat asing yang penuh tautan palsu. Di awal ia kira itu grup keluarga besar, karena banyak yang menyapa dengan ramah. Bahkan ada yang mengucap salam dengan sangat sopan. Ia merasa hangat, mulai percaya, lalu klik tautan untuk hadiah. Yang terjadi, aplikasinya terkena virus. Ponsel menjadi lambat, akun-akunnya mulai aneh. Anak cucunya baru menyadarinya setelah terlambat. Saya mendengar cerita itu dengan getir. Grup yang seharusnya menjadi lambang kebersamaan malah jadi perangkap kesepian. Dari kota Malang, ada kisah Pak Hasan, 80 tahun. Beliau agak keras kepala, menolak update ponsel. Tak perlu, toh ponsel masih bisa untuk telepon. Katanya, suatu kali, virus lama masuk dengan cara sederhana. Karena ponselnya tidak diperbarui, semua celah terbuka. Ia kehilangan data foto dan catatan lama yang begitu berharga. Saya sempat bertemu dengannya. Ia menepuk dahi sambil tersenyum kecut. Harga kekeuh saya terlalu mahal, kenanganku lenyap. Menariknya, ada pula kisah-kisah orang tua yang berhasil selamat karena mengikuti perubahan kecil. Di Semarang, Bu Maya, 75 tahun. Pernah saya bantu matikan fitur unduhan otomatis. Ia kemudian menerima pesan dengan file asing. Karena unduhan tidak berjalan otomatis, ia curiga dan tidak membukanya.
Beberapa hari kemudian, berita menyebut file sejenis adalah serangan virus baru. Ia menelepon saya dengan suara lega. Bayangkan, kalau tidak saya henti, mungkin saya sudah kena juga. Perubahan sekecil satu tombol telah menyelamatkan hatinya dari derita. Cerita-cerita ini memberi saya energi. Saya merasa pengalaman mereka seakan melengkapi debat akademis panjang tentang keamanan digital. Di ruang kuliah, para profesor mungkin berdebat dengan grafik, rumus, dan teori. Namun di kampung dan kota, yang nyata adalah air mata atau senyum lega orang tua yang kehilangan atau mendapat perlindungan. Jika dalam filsafat ada pertanyaan, mana yang lebih baik, teori atau praktik? Maka di dunia keamanan jawabannya jelas. Praktik yang sederhana seringkali jauh lebih berguna daripada teori yang indah. Saya pernah ditanya di sebuah seminar, "Pak, apakah orang tua tidak sebaiknya menyerahkan semua pengaturan digital ke anak-anak saja?" Pertanyaan itu terlihat logis, tetapi saya jawab berbeda. Anak bisa membantu, tetapi keamanan tetap harus dipahami pemiliknya. Karena ketika ancaman datang, yang pertama kali melihat layar adalah tangan Anda sendiri. Mari diselipkan humor juga, agar suasana tidak suram. Saat saya menjelaskan ini pada cucu saya, ia berkata, "Kakek, kalau begitu kakek adalah antivirus berjalan." Saya tertawa. Ya, mungkin. Tapi jangan sampai saya berubah jadi iklan berjalan juga. Humor itu jadi pengingat ringan bahwa meski ancaman serius, kita tetap boleh tertawa di sela-selanya. Cerita kebijaksanaan masa lalu selalu menghantui saya. Dulu, orang tua saya sering berpesan, kita belajar bukan dari buku saja, tapi dari kisah tetangga. Begitu pula sekarang, kisah Pak Kiman, Bu Partini, Pak Darto, Bu Rini, Mak Lela, dan Pak Hasan adalah buku nyata. Ditulis dengan air mata dan pengalaman mereka. Membaca mereka, kita seharusnya belajar agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Malam itu, setelah mendengar dan mencatat semua kisah ini, saya menutup ponsel. Hati terasa berat tapi juga hangat. Berat karena banyak yang kehilangan, terlalu banyak. Hangat karena saya tahu masih banyak juga yang bisa diselamatkan. Jika orang tua di berbagai kota telah menunjukkan contoh, maka kita semua punya tanggung jawab untuk mendengarkan, belajar, dan berbagi. Pada akhirnya, saya percaya cerita nyata jauh lebih ampuh dibanding grafik statistik dingin. Ketika kita melihat wajah Pak Darto atau mendengar suara parau Mak Lela, kita tidak lagi bicara teori. Kita bicara kehidupan nyata. Dan jika kita bisa mencegah hanya satu orang saja dari pengalaman pahit itu, maka perjalanan panjang ini sudah bernilai. Setelah melihat kisah-kisah nyata yang menyesakkan dada sekaligus membangkitkan kesadaran tadi, mari saya bawa Anda masuk ke tahap selanjutnya, pembaruan sistem dan penggunaan aplikasi pelindung. Jangan buru-buru menutup telinga hanya karena kata update. Saya tahu, bagi sebagian orang dewasa, apalagi yang seusia saya, kata itu sama menakutkannya dengan kata ujian. Tapi percayalah, pembaruan bukanlah ujian, melainkan perisai baru di medan perang digital. Mari cerita dulu. Saya punya sahabat bernama Pak Mardi, umur 79 tahun, tinggal di Depok. Ia punya ponsel lama yang setiap kali muncul notifikasi update tersedia, ia selalu menolaknya. Katanya, repot, nanti malah baterai cepat habis. Ia tidak sadar, setiap penolakan itu sama seperti menolak tukang kunci yang datang untuk memperkuat pagar rumahnya. Sampai suatu hari, ponselnya benar-benar bobol. Bukan karena program canggih, melainkan celah yang sudah lama diketahui. Anda tahu apa yang ia katakan padaku? Saya kalah perang karena tidak mau ganti peluru. Dari situ, saya semakin keras bersuara tentang pentingnya update. Setiap pembaruan sistem membawa tambalan lubang-lubang yang ditemukan. Lubang yang kalau dibiarkan
menjadi pintu masuk hacker dengan cara segampang membuka pintu toilet umum. Maka, jika notifikasi muncul, jangan tunggu. Tekan saja perbarui. Kalau takut repot, aktifkan update otomatis. Biarlah ponsel bekerja saat Anda tidur, dan saat bangun, Anda tinggal melanjutkan hidup dengan sistem lebih kuat. Saya bandingkan begini ke cucu saya. Kalau gigi berlubang, kamu mau tambal segera atau tunggu sampai sakitnya menyiksa? Jawabannya selalu jelas. Cucu saya tertawa, lalu menyindir. Tapi kakek, bedanya kalau gigi ditambal pakai alat. Kalau update kan cuma pakai jempol. Nah, benar sekali. Sesederhana itu. Selain update dari pabrikan, ada juga aplikasi pelindung alias antivirus mobile. Aneh, di komputer orang rela menginstal antivirus. Namun, di ponsel yang isinya jauh lebih pribadi dan penuh data finansial, orang justru malas. Alasannya macam-macam. Malas membayar, takut ponsel jadi lambat, atau merasa, toh saya bukan orang penting. Padahal, bagi kriminal, setiap data itu penting. Bahkan foto sandal usang bisa dijual untuk iklan pencinta sandal vintage. Saya pernah menolong Bu Kasmi, seorang ibu 77 tahun. Anak-anaknya membujuknya menginstal aplikasi perlindungan gratis. Ia menggerutu, tapi menurut saja. 2 minggu kemudian, antivirus itu mendeteksi satu file aneh yang ternyata spyware. Mengintip percakapan pribadi. Ia kaget, langsung menelpon anaknya sambil berkata, "Ternyata kalian benar, kunci itu penting meskipun pintunya kecil." Sejak hari itu, ia jadi juru kampanye lokal antivirus gratis. Ada pula cerita lucu tentang tetangga saya, Pak Tono. Ia begitu takut soal keamanan, sampai menginstal 3 antivirus berbeda. Alhasil ponselnya jadi sangat lambat, lebih lambat daripada keong lomba. Ia mengeluh ke saya, "Ini kok ponsel justru lemot, padahal saya lindungi." Saya tertawa, "Pak, kunci pintu cukup satu. Kalau dipasang 3 sekaligus, malah susah masuk ke rumah sendiri." Dari situ, ia belajar bahwa yang penting bukan banyaknya lapisan, tapi kecocokan satu lapisan yang benar. Sekarang mari kita masuk ke fakta aneh non-akademis. Tahukah Anda, ada penelitian yang menyatakan rata-rata pengguna menunda update selama 35 hari setelah notifikasi pertama muncul? Alasannya, malas, takut kuota internet habis, atau sekadar lupa. Akademisi menyebut fenomena ini update procrastination. Saya menyebutnya menunggu kemalangan mengetuk pintu. Ada pula sisi praktis. Jika pabrikan sudah berhenti menyediakan update, biasanya setelah 4-5 tahun, maka ponsel itu sama. Artinya dengan rumah tua yang atapnya mulai bocor dan tidak ada tukang yang mau memperbaiki, Anda bisa bertahan. Tetapi setiap hujan, air pasti masuk. Jadi, rajinlah berganti perangkat bila yang lama sudah tidak lagi mendapat perawatan. Anggap saja itu investasi untuk melindungi yang lebih besar. Selain pembaruan dan antivirus, saya sarankan juga memeriksa aplikasi tidak jelas yang mungkin bersarang. Kadang, ironisnya, virus masuk bukan karena kita lengah, tapi karena kita sendiri yang mengundangnya lewat aplikasi. Saya ingat Pak Bari, seorang pensiunan yang suka mencoba aplikasi penghemat baterai. Ternyata aplikasi itu justru memakan baterai karena sibuk mengirim data ke server asing. Saya hanya bisa menepuk dahinya. Analoginya, kamu memanggil pencuri untuk menjaga rumah. Ia hanya termenung sambil berkata, ternyata hemat yang palsu itu mahal. Sebenarnya, penggunaan antivirus pun punya efek psikologis. Banyak orang tua merasa lebih tenang hanya karena ada ikon kecil tamang di layar. Bukankah dalam hidup, ketenangan pikiran itu juga bagian dari keamanan? Kalau teror datang setiap hari, bahkan hidup dalam rumah dengan pagar tinggi pun tetap terasa tidak aman.
Jadi, selain fungsional mencegah, antivirus juga punya fungsi menenangkan mental. Tentu saja, ada perdebatan akademik. Apakah antivirus di ponsel benar-benar efektif? Sebagian pakar berargumen sistem saat ini sudah cukup kuat sehingga aplikasi tambahan tidak banyak gunanya. Yang lain mengatakan masih ada celah besar, jadi perlu. Bagi saya, posisinya sederhana. Kalau ada helm yang bisa dipakai gratis, kenapa menolak? Mungkin helm itu tidak menyelamatkan dari semua kecelakaan, tapi pasti lebih baik daripada meluncur tanpa perlindungan. Di rumah, saya kini punya ritual khusus. Setiap bulan, saya mengecek update, lalu menjalankan pemindaian antivirus. Mirip seperti orang tua yang menyapu halaman tiap pagi. Terlihat membosankan, tapi halaman tetap bersih dan nyaman. Istri saya pernah menggoda. Wah, kakek ini lebih rajin update daripada menyiram bunga. Saya jawab sambil tertawa. Kalau bunga layu, masih bisa tanam lagi. Kalau data hilang, tidak ada toko bibit yang jual kenangan. Itulah sebabnya saya berani mengulang. Mungkin dengan nada rewel, update dan antivirus adalah pilar kedua setelah pengaturan dasar. Tanpa itu, semua pintu yang sudah kita kunci bisa saja jebol lewat atap bocor. Jadi, sebelum tidur malam ini, coba buka pengaturan sistem Anda. Jika ada update, tekanlah segera. Kalau belum ada antivirus, pasang salah satu yang terpercaya. Jangan menunggu, karena ancaman tidak pernah menunggu. Sama seperti penyakit, pencegahan jauh lebih murah daripada pengobatan. Mungkin Anda merasa ribet, tetapi percaya saya, setelah melakukannya sekali, sisanya berjalan otomatis. Seperti mengunci pagar rumah dengan kunci otomatis. Anda tak perlu mengulang setiap hari, sebab sistem melakukannya untuk Anda. Dan percayalah, rasa damai yang Anda rasakan setelah itu lebih berharga daripada 1000 notifikasi gila yang mungkin menunggu di depan pintu. Setelah bicara tentang pembaruan dan antivirus, mari kita membuka salah satu gerbang paling berbahaya tetapi sering displaykan. Wi-Fi umum dan aplikasi dari sumber tak bertanggung jawab. Dua hal ini terlihat begitu menarik. Yang satu, gratis. Yang satu sering menjanjikan kemudahan luar biasa, tetapi sering juga menjadi peluru perak bagi penjahat digital. Mari kita jujur, siapa yang tidak senang dengan wifi gratis di kafe? Duduk santai, memesan kopi, lalu ponsel otomatis tersambung. Rasanya seperti menemukan kolam renang di tengah gurun. Tapi, sejujurnya, kolam itu bisa saja penuh buaya. Banyak orang lupa bahwa wifi publik sejatinya terbuka bagi siapa saja, termasuk mereka yang ingin menyelinap di antara arus data. Informasi sensitif seperti username, kata sandi, bahkan transaksi bank bisa diintip dengan teknik sederhana. Saya ingat betul kisah Pak Johan, 74 tahun, pensiunan pegawai kantor pos. Ia adalah pelanggan setia sebuah kafe di kotanya. Setiap pagi ia memesan kopi hitam dan membuka akun bank lewat wifi kafe itu. Semuanya baik-baik saja sampai suatu hari. Rekeningnya anjlok lebih dari 15 juta rupiah. Investigasi sederhana dari pihak bank menyebutkan, datanya diambil lewat akses wifi bebas tanpa enkripsi. Pak Johan hanya bisa menghela napas panjang. Kopinya murah, tapi ternyata sangat mahal. Sejak itu, saya menekankan pentingnya virtual private network. Teknologi ini ibarat mengemudi di jalan raya dengan kaca mobil gelap. Orang di luar tidak bisa melihat Anda. VPN mengenkripsi aliran data. Jadi meski Anda pakai Wi-Fi umum, mereka tidak akan tahu Anda sedang mengetik password atau hanya mencari resep SOP buntut. Tentu, ada perdebatan akademik juga. Apakah VPN gratis aman? Sebagian pakar menolak keras, mengatakan VPN gratis justru bisa mengumpulkan data. Saya ikut berdiri di tengah, lebih baik pilih yang terpercaya. Jangan asal ambil karena tajuknya gratis. Ingat, kalau produk itu gratis, besar kemungkinan Anda adalah produknya. Selain Wi-Fi,
Mari lihat aplikasi dari sumber tidak jelas. Betapa mudahnya tergoda ketika ada pesan berbunyi, unduh aplikasi ini. Dijamin cepat transfer uang. Padahal, itu jalan pintas menuju kerugian. Saya punya tetangga, Bu Lena, 76 tahun, yang pernah menerima tautan SMS berisi file APK. Ia pikir itu aplikasi diskon belanja. Setelah instalasi, saldo e-wallet miliknya hilang. Saya menjelaskan padanya dengan guyon. Bu, itu bukan aplikasi diskon. Itu aplikasi pencopet digital. Ia tertawa getir sambil berkata, kalau pencopet zaman dulu setidaknya kelihatan mukanya. Yang ini malah tidak kelihatan. Ada anekdot lain. Kali ini dari Pak Agus. Ia hobi game sederhana dan terburu-buru ingin mencoba versi terbaru sebelum keluar resmi. Maka ia mencari file game di internet, bukan di toko aplikasi resmi. Hasilnya, gamenya memang jalan, tetapi ponselnya juga jalan ke ICU digital. Data dicuri habis-habisan. Sejak saat itu, ia sadar bahwa sabar menunggu rilis resmi lebih murah daripada menanggung derita karena kegirangan yang terlalu dini. Oke, mari saya tarik sesaat ke suasana humor. Pernah saya bilang ke cucu saya, kalau kamu unduh aplikasi sembarangan, itu seperti menerima permen dari orang asing. Cucu saya menyeringai dan menjawab, bedanya, kalau permen aneh, paling sakit gigi. Kalau aplikasi aneh, bisa sakit dompet. Saya tertawa terbahak, lalu sadar. Memang generasi muda pun paham analogi itu lebih baik daripada sejumlah kuliah panjang. Terkadang, ancaman dari Wi-Fi umum maupun aplikasi aneh tidak hanya soal uang, tapi juga identitas. Pernah ada kasus seorang kawan yang kehilangan kontrol emailnya, dan email itu malah dipakai untuk menipu banyak kenalan. Lebih menyakitkan daripada kehilangan uang adalah kehilangan kepercayaan orang sekitar. Ia harus menelpon satu persatu temannya, berkata, "Itu bukan saya." Ia menangis penuh rasa malu, seolah saya dipenjara di tubuh asing yang menggunakan namaku. Sulit untuk mengembalikan reputasi ketika jejak digital sudah tercemar. Dalam wacana akademis, ada diskusi menarik. Seberapa jauh tanggung jawab penyedia Wi-Fi publik untuk menjamin keamanan? Sebagian mengatakan pertama, setiap penyedia harus memberi proteksi minimal. Namun faktanya, banyak Wi-Fi publik dibangun hanya untuk menarik pengunjung, bukan melindungi mereka ya. Jadi tanggung jawab akhirnya kembali ke pengguna. Persis seperti naik ojek, penumpang tetap harus pakai helmnya sendiri. Selain cerita getir, mari selipkan kebijaksanaan masa lalu. Kakek saya dulu sering berkata, kalau air sumur gratis, jangan langsung diminum sebelum dilihat jernihnya. Wi-Fi gratis sama saja, dan aplikasi gratis pun begitu. Gratis tidak selalu berarti tidak berbahaya, justru terkadang ada harga tersembunyi di belakangnya. Ada fakta aneh yang pernah saya temui ketika membaca laporan riset. Aplikasi lampu senter, yang seharusnya hanya butuh akses lampu ponsel, ternyata mengumpulkan lokasi, kontak, bahkan rekaman suara. Siapa sangka, alat sederhana untuk menerangi justru membawa kegelapan. Saya sampai menggeleng kepala. Di dunia digital, bahkan cahaya pun bisa mencuri. Maka, ada beberapa aturan dasar sebagai kesimpulan bagian ini. Jangan lakukan transaksi finansial di Wi-Fi publik, apalagi tanpa VPN. Hanya unduh aplikasi dari toko resmi. Jangan percaya link dari pesan atau email. Batasi izin aplikasi sesuai fungsinya. Kalau fungsi tidak sesuai dengan izin, curiga. Ingatlah, ketika sesuatu ditawarkan gratis, tanyakan dalam hati, apa yang mereka ambil sebagai gantinya. Saya menutup bagian ini dengan cerita ringan. Seorang tetangga saya, Bu Wati, sering ke kafe yang menyediakan Wi-Fi gratis. Setelah mendengar ceramah saya, ia tetap pergi ke kafe. Tetapi anehnya,
Ia tidak lagi menghubungkan ponselnya ke Wi-Fi. Anak-anaknya bertanya, "Ibu, buat apa ke kafe kalau tidak pakai Wi-Fi?" Ia tersenyum dan menjawab santai, "Aku ke sana bukan cari Wi-Fi, tapi cari why not. Segelas kopi dan suasana sudah cukup." Dan ternyata benar, tak ada notifikasi mencurigakan sejak saat itu. Kesimpulannya sederhana, jangan biarkan kenyamanan sesaat mengorbankan ketenangan jangka panjang. Sinyal gratis ataupun aplikasi aneh bukan sahabat, lebih sering mereka adalah serigala berbulu domba. Jika Anda sudah mematikan kemungkinan itu malam ini, maka besok Anda bangun dengan dompet digital dan kepercayaan diri yang tetap utuh. Dan itu, menurut saya, lebih nikmat daripada kopi gratis sekalipun. Di titik ini, setelah perjalanan panjang melewati pintu aplikasi, pengaturan ponsel, jebakan pesan, hingga Wi-Fi gratis, mungkin Anda sedikit lelah. Namun, bertahanlah sebentar lagi. Karena sekarang saya ingin mengikat semua cerita Agu. Angka dan tawa kecil tadi menjadi satu simpul sederhana. Prinsip emas yang kalau diikuti akan menjadikan ponsel Anda jauh lebih aman daripada milik sebagian besar orang di luar sana. Saya menyebutnya 5 pilar tak tergoyahkan. Pertama, matikan teman lewat nomor telepon dan penambahan otomatis kontak. Lalu gunakan nama profil yang bukan nama asli. Saya sering mengulang ini sampai hampir seperti kaset lawas yang macet di satu lirik. Kalau ada yang lahir tahun 70-an mungkin tahu bunyi kaset nyangkut. La, la, la. Berulang-ulang. Begitu juga saya selalu mengingatkan, matikan fitur itu, ganti nama, dan gunakan QR Code kalau ingin aman. Terlihat cerewet, tapi inilah kunci penting yang bisa mencegah begitu banyak tragedi. Kedua, aktifkan penghalang bawaan ponsel, filter spam, blokir panggilan internasional acak, matikan unduhan otomatis, dan tolak grup aneh. Fitur-fitur ini sudah disediakan, tapi ibarat payung yang ditaruh di pojok. Banyak orang malas membukanya, padahal hujan deras di luar. Jangan tunggu basah kuyup baru menyesal. Ketiga, atur ulang privasi dan izin aplikasi. Jangan biarkan aplikasi serakah mengambil alih mikrofon, kamera, lokasi setiap detik tanpa alasan. Jika slip tanda terima saja kita simpan rapat dalam dompet. Mengapa percakapan makan malam dengan anak-anak justru kita biarkan dikonsumsi perusahaan untuk iklan? Cabut izinnya, atur ulang, beri akses hanya pada yang benar-benar relevan. Keempat, biasakan update dan gunakan antivirus yang cocok. Saya tahu ada perdebatan tadi, apakah antivirus betul-betul efektif? Tapi bagi saya, ritual update dan scan adalah bentuk disiplin yang menenangkan. Sama seperti orang rutin berdoa sebelum tidur, bukan berarti menghindari semua masalah, tapi memberikan rasa terlindungi. Minimal, jika bencana datang, kita sudah memilih bukan karena lalai. Kelima, jangan pernah menukar kenyamanan sesaat dengan ancaman panjang. Ini berlaku untuk Wi-Fi publik dan aplikasi liar. Ingat cerita Pak Johan dengan kopinya yang murah tapi sangat mahal. Itu adalah cermin abadi. Koneksi gratis bisa menelan lebih mahal daripada tiket pesawat. Unduhan aplikasi asal-asalan bisa menghapus bukan hanya saldo, tetapi juga reputasi. 5 prinsip ini bukan formasi militer yang rumit. Ini sederhana, bisa diulang seperti doa sebelum tidur. Bahkan saya sering menyarankan tulis ulang di selembar kertas kecil, tempel di dekat meja atau layar laptop Anda. Bagi anak muda, mungkin terlihat kuno, tetapi bagi saya yang lahir di zaman mencatat nomor telepon di buku alamat, tidak ada yang salah dengan pengingat fisik. Saya sering renungkan, kenapa orang begitu malas mengutak-atik pengaturan keamanan? Menurut saya, karena sifat dasar manusia cenderung menunda hal yang tidak langsung terlihat akibatnya. Kita menunda olahraga sampai tubuh sakit. Kita menunda mengunci pagar sampai sepeda raib. Sama juga dengan ponsel, kita menunda update, menunda matikan fitur, sampai uang hilang.
Itulah kenapa saya menyerukan, mari balik pola itu. Kerjakan dulu, nikmati aman kemudian. Ada sisi lucu dalam perjalanan saya menyebarkan kampanye ini. Beberapa orang memanggil saya kakek firewall. Saya tidak tersinggung, malah bangga. Kalau cucu-cucu punya superhero yang bisa memanjat gedung pencakar langit, biarlah saya jadi pahlawan sederhana yang kerjanya hanya satu, menutup lubang digital kecil. Bukankah lebih baik jadi firewall yang bosan tapi efektif, ketimbang jadi korban yang viral di berita? Namun tentu, saya tidak menutup mata bahwa akan selalu ada risiko. Lalu apa artinya semua usaha kita? Inilah kebijaksanaan usia tua bicara. Kehidupan, baik nyata maupun digital, memang tidak bisa 100% tanpa risiko. Tetapi kewajiban kita adalah menurunkan risiko itu serendah mungkin. Seperti menyeberang jalan, kita tetap bisa tertabrak meski hati-hati, tetapi tidak berarti kita menutup mata dan berlari buta. Saya masih ingat cerita Bu Mei, lansia 82 tahun di Bekasi. Ia mendengarkan nasihat saya tentang 5 prinsip ini, lalu mempraktikannya. Beberapa minggu kemudian, ia mendapat telepon mengatasnamakan polisi siber. Suara di ujung sana terdengar luar biasa meyakinkan. Namun karena ia sudah mengganti nama profil menjadi Nenek Ceria, pelaku salah memanggil dan tersandung kebohongan sendiri. Bu Mei segera sadar itu penipuan. Ia menelpon saya dengan suara bahagia. Pak, bayangkan, hanya ganti nama profil. Hidup saya jadi lebih enteng. Saya berhasil buat penipu tersandung lidah sendiri. Saya langsung terkekeh. Suaranya penuh energi. Kisah Bu Mei ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip itu nyata. Bukan sekadar teori, mereka menyelamatkan tabungan, keluarga, dan harga diri. Apalagi jika kita bagikan prinsip ini kepada orang-orang sekitar. Saya selalu mengingatkan, bukan hanya jaga diri, tapi juga jaga orang tua lain yang lebih rentan. Disinilah saya ingin menutup dengan kalimat agak puitis. Keamanan digital itu seperti benang tipis yang menahan keranjang berisi buah. Mungkin tidak seberat baja, tapi jika benang dipelihara, buah tetap aman sampai tiba di rumah. Jadi, teman-teman, 5 prinsip ini adalah benang itu. Jangan biarkan ia rapuh, gantikan dengan benang baru, perkuat simpul-simpulnya, dan bawalah pulang buah-buah kehidupan tanpa tercecer di jalan. Saya tahu, perjalanan kita panjang malam ini. Kita mulai dari luka pribadi, anak saya yang kehilangan tabungan, lalu menjelajah berbagai setting digital, pintu aplikasi, pondasi ponsel, jebakan pesan, privasi perusahaan besar, kisah nyata para orang tua, update dan antivirus, bahaya wifi umum, hingga akhirnya kita simpul dalam 5 pilar. Jika Anda bertahan sampai sini, berarti Anda sudah jauh lebih siap dibanding mayoritas orang yang membiarkan ponselnya telanjang di jalan raya siber. Mari kita akui pula, tawa kecil, cerita aneh, bahkan humor cucu-cucu tadi bukan hanya hiburan. Itu pengingat, betapapun rumit dunia digital, kita tetap manusia. Kita boleh khawatir, waspada, tetapi juga tetap tertawa. Karena teknologi hanyalah alat, sedangkan yang menjaga adalah hati dan nalar kita. Jadi malam ini, sebelum tidur, ambil ponsel Anda. Lihat sekilas ke pengaturan dan tanyakan pada diri sendiri. Sudahkah 5 pilar tadi hidup di sana? Jika belum, hidupkanlah sekarang. Jika sudah, tidurlah dengan damai. Sambil tersenyum seperti kakek firewall yang akhirnya bisa merebahkan kepala tanpa takut maling digital berdiri di depan pintu. Malam ini perjalanan kita sudah tiba di ujung jalan. Jika di awal saya menggambarkan betapa berbahayanya hutan digital, maka kini kita berdiri di tepi hutan itu dengan lampu senter di tangan. Jalan setapak sudah lebih jelas, dan suara-suara liar yang dulu menakutkan kini terdengar lebih jauh. Kita telah menyusuri begitu banyak dinamika dari luka anak saya, hingga cerita orang-orang tua di berbagai kota.
Dari pengaturan dasar aplikasi hingga pilar terakhir berupa kebiasaan update, antivirus, dan kewaspadaan di Wi-Fi umum. Semua itu bukanlah drama kosong, melainkan serpihan nyata yang terlalu sering terabaikan, padahal mampu meruntuhkan ketenangan hidup seseorang. Saya percaya tidak ada kata terlambat untuk mulai. Meskipun sebagian dari Anda mungkin sadar bahwa pintu digitalnya sudah lama terbuka, tetap ada kesempatan untuk menutup, mengunci, bahkan menambah palang di depan pintu itu. Saat jari Anda menekan tombol matikan fitur, perbarui sistem, atau blokir spam, percayalah, itu bukan cuma gerakan sepele. Itu adalah keputusan untuk menolak penipuan, mempertahankan kehangatan keluarga dan menjaga nama baik agar tetap utuh. Bayangkan kembali wajah-wajah tadi. Pak Kiman yang merasa bersalah, Bu Partini yang hampir tertipu karena nomor tukang, Pak Darto yang diselamatkan keraguannya, hingga Bu Mei yang justru bisa tertawa karena nama profil barunya membuat penipu tersandung. Mereka menjadi bukti nyata betapa sekecil apapun tombol bisa sekuat pagar tinggi di dunia nyata. Mungkin ada di antara Anda yang bertanya dalam hati, apakah semua ini tidak terlalu berlebihan? Pertanyaan itu wajar, karena memang selalu ada yang berkata demikian. Namun, bila saya belajar satu hal dari 7 dekade hidup, maka itu adalah berlebihan dalam menjaga lebih baik daripada berlebihan dalam menyesal. Sekarang, tarik napas panjang. Rasakan bahwa apa yang Anda pegang, ponsel di genggaman itu adalah kotak kecil yang menyimpan hampir seluruh identitas Anda di abad ini. Ada foto bernilai nostalgia, nomor rekening, catatan rumah tangga, percakapan cinta, bahkan rencana masa depan. Bukankah wajar bila kotak sekecil itu dijaga sepenuh pengabdian? Kita tidak akan menaruh perhiasan di jalan, jadi mari juga tidak menaruh rahasia hidup di trotoar digital. Dan sekarang, mari perlahan-lahan melembutkan suasana. Biarkan imajinasi membawa Anda keluar dari layar, menuju kamar tidur yang lampunya sudah redup. Angin kipas berputar lembut, membawa bunyi putih yang menenangkan, seolah berkata, semua terkendali. Tatap layar sebentar, lalu letakkan ponsel. Biarkan ia istirahat dalam keadaan lebih aman daripada sebelumnya. Saya berharap esok ketika Anda bangun, bukan saja dompet digital dan akun Anda tetap utuh, tapi hati Anda pun lebih damai, karena tahu Anda baru saja membuat keputusan untuk tidak jadi bagian dari berita buruk, tetapi menjadi cerita kecil tentang orang yang berhati-hati, cerdas, dan selamat. Jika Anda ingin berbagi, ajarkan pilar-pilar ini pada orang-orang dekat, khususnya orang tua, kakek, nenek, atau teman yang gagap teknologi. Ingat, dalam dunia keamanan digital, jaringan pertahanan bukan hanya perangkat keras, tetapi juga lingkaran keluarga dan sahabat. Satu orang sadar bisa menyelamatkan banyak jiwa lain dari jebakan. Malam semakin larut, dan kini saya harus membiarkan Anda tidur. Tutup mata dengan tenang, bayangkan detak jam berjalan lembut, dan biarkan pesan terakhir saya terpatri. Keamanan digital bukanlah pilihan, tetapi disiplin kecil yang menumbuhkan kedamaian besar. Selamat malam. Semoga mimpi Anda dipenuhi cahaya, bukan notifikasi asing.